Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Saputra. Saya mahasiswa dari PBSI non-reguler Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kajian prosa yang bertemakan penyair yang jatuh cinta terhadap telepon genggamnya, karya Agus Nur. Pertama-tama, alasan pemilihan korpus. Karya sastra tidak terlepas dari kehidupan dan peristiwanya. Sastra juga memiliki konflik yang dialami oleh tokoh karangan penulis. Maka dari itu, karya sastra bisa dianalisis dengan pendekatan struktural. Nah, penulis memilih cerpen dengan judul Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya, karya Agus Nur ini, dikarenakan cerpen tersebut menceritakan tentang seorang penyair yang sangat mencintai pada telepon genggamnya dibanding kecintaannya kepada pacarnya. Kemudian cerpen ini mengisahkan seorang penyair yang dianggap kampungan dan ketinggalan zaman. Maka ia pun memutuskan untuk membeli telepon genggam. Sebagai penyair, ia merasa perlu tampil bergaya. Maka penyair tersebut mulai rajin menabung. Honor yang ia dapat dari puisi-puisi dan tulisannya untuk membeli telepon genggam. Dan pada akhirnya, penyair kita pun bisa membeli telepon genggamnya. Kemudian, di sini disebutkan pengarang dan karyanya. Agus Nur adalah seorang sastrawan. Lahir di Tegal, Jawa Tengah, 26 Juni 1968. Agus Nur sejak mudanya telah berkecimpung di dunia sastra dengan menulis karya-karya puisi dan prosa. Dia merupakan penulis naskah untuk program Sentilon Metro TV yang diadopsi dari naskah monolognya, Matinya Kritikus. Agus Nur ini lahir dan dibesarkan di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, dengan berlatar belakang pendidikan jurusan teater, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Meskipun berlatar belakang pendidikan teater, namun dia aktif menulis. Dia pun dikenal sebagai cerpenis, penulis prosa dan naskah panggung dengan gaya parodi yang terkadang satir. Monolog Matinya Tukang Kritik adalah salah satu karyanya yang menertawakan keadaan Indonesia. Dan berikut kumpulan cerpen yang sudah terbit, di antara lain Memorabilia, Bapak Presiden yang Terhormat, Selingkuh Itu Indah, Rendespius, Potongan Cerita di Kartu Pos, Sebungkus Nasi dari Tuhan, Matinya Tukang Kritik, dan Cerita Buat Para Kekasih. Analisis struktur cerpen. Di sini saya akan menganalisis sebuah struktur cerpen dari seorang penyair yang mencintai telepon genggamnya. Yang pertama, alur dan pengaluran. Pada cerpen Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya, karya Agus Nur ini menggunakan alur maju. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utama yang pertama yaitu penyair yang degil dan miskin. Fungsi utama yang kedua, penyair rajin menabung dari honor yang didapat dari puisi-puisinya. Fungsi utama yang ketiga, penyair memutuskan membeli telepon genggam. Fungsi utama yang keempat, telepon genggam bekas yang sudah rusak keypadnya. Fungsi utama yang kelima, penyair tetap bangga karena barang mewah pertama yang ia beli. Fungsi utama yang keenam, dengan penuh gaya, penyair menelpon ke sana kemari tanpa tujuan. Fungsi utama yang ketujuh, penyair menelpon ke nomor rumah sakit, panti pijat, sampai ke nomor-nomor yang ada di dalam hayalannya. Fungsi utama yang kedelapan, penyair pamer kepada pacarnya karena memiliki telepon genggam. Fungsi utama yang kesembilan, penyair menyayangi telepon genggam seperti kesayangan terhadap pacarnya. Fungsi utama yang ke-10, penyair merasakan ada yang berdesir lembur di dalam hatinya. Fungsi utama yang ke-11, penyair merasakan jantungnya berdebar, seakan-akan telepon genggam itu telah menjadi jiwanya. Kemudian fungsi utama yang ke-12, penyair menangis bahagia. Fungsi utama yang ke-13, penyair memutuskan pacarnya. Kemudian fungsi utama yang ke-14, penyair tidur di atas ranjang dengan ditemani telepon genggam.
Kemudian yang 15, penyair merasakan bagai ada seseorang yang bernapas dengan tenang di sampingnya. Fungsi utama yang ke-16, penyair mendengar ada suara kerinduan dari telepon genggamnya. Ke-17, penyair semakin jatuh cinta dengan telepon genggamnya. Kemudian fungsi utama yang ke-18, penyair mendengar telepon genggam itu berbicara. Fungsi utama yang ke-19, penyair melihat bayangan ibunya dari telepon genggam. Fungsi utama yang ke-20, penyair selalu ingin membuat puisi untuk ibunya yang sudah meninggal. Adapun yang terakhir yang ke-21, penyair tertidur memimpikan telepon genggam yang bisa menyelamatkan dari kesedihan. Dan berikut kami sampaikan bagan fungsi utama. Bagan fungsi utama ini menggunakan alur maju. Fungsi utama yang pertama, kemudian fungsi utama yang kedua, fungsi utama yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian, analisis struktur prosa yang kedua, cerpen penyair yang jatuh cinta pada telepon genggamnya, karya Agus Nur ini, adalah tema. Tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan, ataupun rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar, atau pula gagasan utama dari suatu karya sastra. Tema cerpen penyair yang jatuh cinta pada telepon genggamnya, karya Agus Nur ini adalah bertemakan individual kehidupan. Kenapa? Karena penyair tersebut dianggap kampungan dan ketinggalan zaman. Nah, cerpen ini mengisahkan bahwasannya si penyair itu hanya diri sendiri saja, tidak memiliki keluarga, adapun ibunya. Cerpen ini mengisahkan pula tentang seorang penyair yang jatuh cinta dengan telepon genggamnya. Kemudian yang ketiga, tokoh dan penokohan. Analisis struktur prosa yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita ataupun karya sastra. Sementara penokohan adalah watak atau sifat tokoh tersebut dalam sebuah cerita. Adapun tokoh dalam cerpen penyair yang jatuh cinta pada telepon genggamnya, karya Agus Nur ini adalah penyair, pacarnya, teman-temannya, dan ibunya. Adapun penjelasan dalam tokoh dan penokohan penulis akan dijelaskan di bawah ini beserta kutipannya. Yang pertama adalah penyair. Tentunya penyair adalah tokoh utama dalam cerpen ini. Penyair digambarkan sebagai seorang yang kampungan dan miskin. Ia rajin menabung dari hasil honor yang ia dapat karena untuk membeli telepon genggam. Dan ia jatuh cinta dengan telepon genggamnya setelah dia membelinya. Hal ini pun tercantum dalam kutipan berikut. Sebagai penyair, ia merasa perlu tampil bergaya. Apalagi saat ini penyair kecil dan miskin sudah tak lagi mendapatkan pergaulan. Maka penyair mulai menabung dari uang honor yang didapat dari puisi dan tulisannya. Akhirnya penyair kita pun bisa membeli telepon genggamnya. Kemudian tokoh yang kedua adalah pacar. Pacar dalam cerpen ini digambarkan sebagai kekasih dari penyair. Hal ini tercantum dalam kutipan berikut. Ia pamer pada pacarnya. Sekarang aku punya telepon genggam. Betapa imut telepon genggam ini. Ia seperti memiliki mata yang sendu. Seperti sepasang matamu. Pacarnya yang hitam manis itu hanya diam saja. Kemudian tokoh yang ketiga, ibu dari seorang penyair. Tokoh ibu dalam cerpen ini digambarkan sebagai ibu dari penyair yang dirindukan dan sudah meninggal. Hal ini pun tercantum dalam kutipan berikut. Malam itu, menjelang tidur, ia melihat bayangan ibunya keluar dari telepon genggam. Ia mendengar suara orang cuci muka di kamar mandi. Ia teringat pada ibunya yang selalu membangun tengah malam untuk menunaikan sholat. Bila doa tak menolongmu hidupmu, setidaknya doa bisa membuatmu tenang. Begitu kata ibunya saat ia masih berusia umur 10 tahun. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu kawan-kawan. Kawan-kawannya dalam cerpen ini digambarkan sebagai teman dari seorang penyair. Hal ini tercantum dalam kutipan berikut. Kutipan yang pertama, disebabkan perasaan bangga dan bahagia. Ia sering memamerkan telepon genggam itu pada kawan-kawannya. Aku yakin telepon genggam ini juga mencintaiku. Ketika aku merasa sedih, ia menghiburku. Ia memang benar-benar menyanyi. Ia paling suka nyanyi lagu dangdut. Kemudian kutipan yang kedua, cukup kamu menjadi penyair gagal. Jangan memperburuk nasibmu dengan menjadi gila, kata kawan-kawannya. Kemudian
Analisis struktur prosa yang keempat yaitu latar. Dalam cerpen Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya karya Agus Nur ini, sebelumnya latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu terjadinya suatu peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau latar juga bisa disebut dengan sebagai unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang dan waktu terjadinya suatu peristiwa di dalam karya sastra. Di sini terdapat dua latar. Yang pertama latar tempat dan latar waktu. Di dalam latar tempat terdapat 3 tempat yang ditunjukkan pada cerpen ini. Di antaranya rumah pacarnya, kamar, dan depan cermin. Yang pertama rumah pacarnya. Latar ini jelaskan sejak penyair itu berkunjung ke rumah pacarnya untuk memperlihatkan telepon genggamnya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut. Ia yakin pacarnya kini pasti bangga karena ia telah punya telepon genggam. Setelah mandi, menyisir rambutnya dengan model klimis, menyemprotkan sedikit minyak wangi agar bau basah di tubuhnya hilang, maka penyair kita tercinta ini pun segera berkunjung ke rumah pacarnya. Begitu kutipan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kamar. Latar tempat ini jelaskan penyair selalu mendekam dalam kamarnya dengan telepon genggamnya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut. Ia mendekam dalam kamarnya karena tak mungkin pulang kampung lebaran ini. Kemudian yang ketiga depan cermin. Latar ini dijelaskan bahwa penyair memandangi tubuhnya yang kerempeng di depan cermin. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut. Di depan cermin, ia pandangi tubuhnya yang kerempeng, pantatnya yang tepos, dan celana jeans yang kedodoran. Kemudian yang kedua, latar waktu. Di sini bahwasanya di cerpen ini disebutkan hanya satu waktu saja yang disebutkan, yaitu malam. Latar waktu ini jelaskan setiap penyair yang sedang tidur sambil dibaringkan telepon genggamnya di sisinya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut. Malam itu ia tidur ditemani telepon genggamnya dengan perasaan yang ganjil ketika melihat sepasang cicak berkejaran di dinding. Kemudian selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang penceritaan pada cerpen Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya karya Agus Nur ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dikarenakan pengarang menggunakan nama tokoh pada cerpen ini. Hal tersebut bisa dilihat dalam kutipan berikut. Sebagai penyair, ia merasa perlu tampil bergaya. Apalagi saat ini penyair dekil dan miskin sudah tak lagi mendapat tempat dalam pergaulan. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa tokoh penyair sebagai orang ketiga, yaitu tokoh utama yang menjalankan cerita tersebut. Kemudian, terakhir simpulan. Setelah melakukan analisis pada cerpen Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya ini, karya Agus Nur, yang pertama menggunakan alur maju. Semua itu dijelaskan dengan menggunakan fungsi utama. Kemudian, di dalam tokoh ada 4 tokoh di dalam cerpen ini. Dan latar yang digunakan ada 2 latar. Yang pertama, tempat dan waktu. Kemudian, sudut pandang dalam penceritaan cerpen tersebut memakai orang yang ketiga, yaitu menggunakan nama seseorang. Sekian, terima kasih yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum